Oke, jadi pada video kali ini, di sini aku mau membagikan kepada kalian semuanya tentang cara untuk menghapus teguran ataupun peringatan dari YouTube. Nah, buat teman-teman yang saat ini terkena pelanggaran ataupun peringatan YouTube, baik itu kemarin ataupun sebelumnya, dan tentunya kalian bingung untuk cara penghapusannya. Di sini saya akan membagikan kepada kalian tentang cara untuk penghapusannya ya teman-teman ya. Oke, jadi yang perlu teman-teman ketahui sendiri bahwa di YouTube itu ada yang namanya itu sistem peringatan ataupun teguran ya. Dan di YouTube itu memakai 3 teguran ya. Kalau misalnya kalian sudah mendapatkan teguran itu sebanyak 3 kali, maka akun kalian itu bakalan dihapus oleh pihak YouTube. Jadi di YouTube sendiri itu ada yang namanya itu pelanggaran ataupun peringatan panduan komunitas ya. Dimana di situ kalian akan mendapatkan peringatan pelanggaran sampai dengan akun kalian itu dihapus kalau misalnya kalian sudah melanggar selama 3 kali. Nah, jadi buat teman-teman hati-hati jangan sampai kena pelanggaran di YouTube itu 3 kali berturut-turut dalam 90 hari terakhir ataupun 3 bulan ya teman-teman ya. Nah, selain itu juga untuk kalian tentunya yang sudah kena pelanggaran ataupun peringatan, itu tenang aja, pelanggaran itu akan hilang saat terhitung dari hari kalian kena pelanggaran itu sampai dengan 90 hari ya. Jadi pelanggaran komunitas YouTube itu bakalan hilang dalam 3 bulan ataupun 90 hari. Nah, setelah 90 hari itu maka pelanggarannya itu bakalan dihapus oleh dari pihak YouTube-nya. Dan misalnya kalian di bulan Januari kalian mendapatkan 2 pelanggaran. Nah, kemudian di bulan tentunya Januari, Februari, Maret, di bulan April itu pelanggaran kalian itu sudah tidak ada lagi ya, karena pelanggarannya itu sudah hangus yaitu selama 3 bulan. Nah, di sini kebetulan ini aku tadi minjem akun temen, jadi ternyata akun dia itu terkena pelanggaran ya. Ini itu yang parahnya itu pelanggarannya itu sudah didapatkan itu pada tahun 2023. Sekarang aja tahun 2025 dan untuk pelanggarannya sendiri itu belum hilang ya, tidak hilang karena di sini dia itu tidak tahu untuk cara menghilangkan pelanggaran ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini untuk waktunya itu sangat lama ya tentunya ya. Jadi ya lumayan sangat lama sekali dan di sini aku mau membagikan tutorial untuk cara penghapusannya ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk nonton video ini agar kalian tentunya paham. Kalau kalian mempunyai pengalaman tentang pelanggaran monetisasi YouTube ataupun yang lainnya, silakan berkomentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini terus untuk menekan tombol like, comment, dan subscribe. Oke, untuk tutorialnya silakan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini tentunya di sini kita bakalan menghapus teguran pertama yang kita terima dari YouTube ya. Nah, di sini kebetulan aku memiliki salah satu channel yang memiliki teguran itu kurang lebih selama 2 tahun ya. Jadi kita masuk dulu ke YouTube studionya. Ini tampilannya itu mode desktop ya. Kalian jangan lupa untuk mengaktifkan situs desktopnya supaya tampilannya itu kayak gini. Nah, di sini ada pelanggaran channel ya, teguran hak cipta yang aktif ini 1 dari 3. Kita lihat teguran apa yang ada di sini teman-teman. Nah, ini untuk tegurannya ya, 1 teguran hak cipta. Ini kita terkena teguran dari
tanggal 21 Mei 2023. Dan di sini udah sekitaran 2 tahun ya. Udah sangat lama tentunya untuk teguran ini. Tapi di sini tuh saya baru sadar dan baru membuka YouTube Studio lagi. Nah, untuk cara menghapusnya gimana sih? Oke, untuk cara menghapusnya itu ada dua cara ya. Untuk yang pertama, kalau tegurannya masih baru-baru, silakan kalian hubungi pihak penggugat ya. Di sini untuk pihak penggugat yang menggugat saya itu yaitu dari Flonkanika. Saya nggak tahu dia apa dan dia siapa. Nah, kemudian ini kalau misalnya tegurannya baru ya, misalnya baru kemarin kalian terkena tegurannya. Kenapa saya bilang khusus teguran baru? Nah, karena kalau misalnya teguran lama itu, maka tegurannya itu sudah berakhir ya. Jadi teguran itu hilang dalam waktu sekitaran 90 hari. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan tegurannya itu sudah memasuki 3 bulan ataupun 90 hari, itu kalian bisa untuk tegurannya itu hilang sendiri ya, dengan satu syarat. Ini dia kuncinya. Kenapa teguran ini udah 90 hari tapi tidak kunjung hilang? Karena kan di sini kan keterangannya kan teguran itu bisa hilang dalam waktu sekitaran 90 hari ataupun 3 bulan. Nah, untuk kuncinya itu gampang sekali ya, karena di sini kita belum menghapus belum menyelesaikan kursus hak cipta. Jadi ini merupakan fitur yang terbaru dari YouTube untuk kita mengikuti kursus hak cipta ini supaya kita tidak kena teguran lagi. Nah, untuk cara mengikutinya gimana sih Bang? Oke, untuk cara mengikutinya gampang ya. Silakan kalian klik YouTube Studio, kemudian kalian klik yang tegurannya. Kemudian kalian tinggal pilih yang paling atas. Nah, yang paling atas ini ya. Tinggal klik kursus hak cipta. Nah, di sini kita bakalan nonton video tentang hak cipta ini. Kalian tonton videonya, kemudian kalian jawab soal-soalnya. Di sini ada beberapa soal ya di sini. Nah, di sini untuk videonya durasinya 4 menit. Kalau misalnya isi kontennya itu ataupun soalnya itu saya kurang tahu ada berapa, coba kita putar dulu ini tutorial apa. Nah, YouTube Coffee Break School, pokoknya kalian tonton aja. Kalau misalnya kalian ogah ditonton dan kalian paham tentang sistem teguran hak cipta itu, jadi kalian tinggal pede aja. Kalian tinggal menjawab di sini beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama Anda mengubah konten asli sedemikian rupa seperti pada remix, maka konten tersebut termasuk penggunaan wajar. Materi berhak cipta dan Anda tidak dapat diklaim atas pelanggaran. Nah, ini jawabannya benar ya, karena kita itu bisa untuk meremik video. 2. Jika konten tersedia di internet, konten tersebut berada di domain publik sehingga tidak masalah untuk menguploadnya ke YouTube. Ini salah ya. Konten yang pernah diizinkan oleh pemiliknya mungkin dihapus dari YouTube sesudah itu. Jawabannya itu konten yang pernah diizinkan oleh miliknya mungkin dihapus. Ini salah ya. Menghapus video yang telah dihapus karena hak cipta akan membatalkan teguran terkait, itu salah, karena menghapus video yang kena teguran itu tidak bakalan hilang untuk tegurannya, kecuali kita menunggu sekitaran 90 hari ya. Coba kita periksa dulu. Anda perlu menjawab setidaknya 3 dari 4 pertanyaan. Wah, ini kita salah nih guys nih. Wah, ini kita salah nih guys. Ini berarti benar ya jawabannya. Nah, kalau salah bisa diulang ya. Hehe, enak banget. Ini berarti benar. Wah, ini pertanyaannya beda lagi nih. Pokoknya saya skip dulu karena saya juga perlu konsentrasi ya.
kita sudah nyoba tapi gagal dan kita mendapatkan 4 pertanyaan lagi. Remix atau masuk tidak mungkin melanggar hak cipta. Ini kita jawab apa ya? Coba kita pilih benar aja. Selama Anda mengubah konten, ini mungkin salah. Untuk menentukan apakah konten berhak cipta tertentu, terus untuk digunakan YouTube, Anda sebaliknya mengupload ke akun dan tunggu sampai sistem kalian memblokir media yang tidak ada. Oke, pertanyaan keempat tuh, jika Anda mengklaim penggunaan wajar dan deskripsi video Anda tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran hak. Ya, kita coba-coba aja guys. Kalau salah kita ulang lagi. Ternyata kita salah dan cuma benar satu. Kita coba lagi sampai selesai guys. Cukup berikan kredit kepada kreator dalam deskripsi video untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Salah anjir, salah. Siapapun dapat mengajukan klaim hak cipta atas nama orang lain. Wah, ini salah tentunya. Pelanggaran hak cipta dapat berakibat kerugian moneter, denda, biaya hukum, penghentian akun, semua hal di atas benar. Pertanyaan keempat, lebih dari satu pemilik hak cipta bisa memiliki musik yang sama. Ini salah. Oke, ini adalah percobaan yang ketiga dari kursus hak cipta. Nah, kita klik jawabannya. Apakah kita benar? Alhamdulillah, di sini setelah kita gagal 3 kali. Kita gagal 3 kali ya tadi ya. Jadi untuk kursus hak cipta ini tentunya kalian harus menjawab 3 benar dari 4 pertanyaan. Nah, seperti saya tadi. Kalau saya itu yang tadi itu cuman benar 2 bahkan 1 soal aja ya. Tapi di sini alhamdulillah ini 3 pertanyaan dari 4 saya berhasil jawab. Nah, dan di sininya ada bacaan ya. Anda berhasil menyelesaikan kursus hak cipta. Nah, kalau udah seperti ini kita klik selesai. Tidak ada teguran hak cipta di channel. Nah, bentar, saya screenshot dulu guys. Nah, sambil kita refresh ya. Aduh. Nah, alhamdulillah setelah kita coba tadi, ini untuk tegurannya itu sudah hilang ya. Ini channelnya sama ya. Nah, ini untuk channelnya, ini untuk videonya, ternyata sudah hilang, alhamdulillah ya. Nah, ini begitulah untuk cara menghilangkan teguran komunitas YouTube. Dan untuk teguran ini sendiri itu kalian wajib untuk mengikuti soal-soal tadi ya, apa tuh namanya itu saya lupa tadi. Oke, jadi untuk videonya jika bermanfaat silahkan klik subscribe, like, dan silahkan komentar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.